kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan bersama rohmu segala sesuatu itu sia-sia, tetapi dalam bacaan hari ini kita akan mendengar kata-kata bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi. Itu berulang dan dulu begitu dan sekarang juga demikian. Maka dia bilang, apa yang kita perjuangkan di muka bumi ini? Karena tidak ada yang baru. Nah, pada hari yang sama kurang lebih juga terjadi sudah menguasai pikiran orang Yahudi, termasuk mereka yang nanti akan kita dengar bacaan Injil. Ketika Yesus tampil, macam-macam tafsiran bahwa Yesus itu ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, lalu ada yang mengatakan Elia atau salah seorang nabi yang hidup kembali. Jadi kurang lebih seperti itu, bahwa putaran dulu akan terjadi juga sekarang. Nah, padahal sebenarnya apa yang kita mencari di dalam hidup ini kalau situasi kehidupan kita seperti itu? Kita diingatkan bahwa ada sesuatu
yang perlu kita perjuangkan dan usahakan di dalam hidup, yaitu mencari yang bersifat kekal. Untuk mencari Tuhan, karena semua yang diperoleh ini adalah sia-sia dan hanya tidak ada yang baru. Kebaruan itu hanya dapat kita jumpai di dalam. Karenanya khotbah juga mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan di dalam hidup. Nah, bagian lain dari bacaan Injil mengingatkan bahwa kesalahan yang kita lakukan terhadap orang lain itu yang pasti akan membuat kita tidak tenang. Atau dosa yang kita lakukan itu tidak membuat kita tidak nyaman. Mungkin tidak nampak secara lahiriah, tapi pasti hati kita tidak tenang. Maka ketika hati kita tidak tenang, segala sesuatu yang masuk itu bisa membingungkan kita. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita mencurigai semuanya itu seakan-akan itu karena atau mungkin dia omong saya atau segala macam. Nah, ini dapat dari mana? Dari dosa, dari kesalahan yang kita lakukan. Apalagi yang kelihatan. Nah, yang tersembunyi saja seperti itu. Dosa yang kita lakukan secara tersembunyi bisa selalu mengganggu kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan kata lain, tidak membuat kita tenang. Nah, oleh karena itu kita juga diajak untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, dan juga hidup yang benar di hadapan sesama, supaya hati kita tenang, pikiran kita juga tenang. Dengan demikian segalanya menjadi enak untuk kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya mari kita lihat diri kita masing-masing, karena mungkin dalam hidup kita terlalu memperjuangkan apa yang sifatnya fana di muka bumi. Dan yang kedua, kita diajak untuk selalu hidup benar di Tuhan supaya hati kita tenang dan nyaman. Namun kita seringkali tergoda dalam sikap-sikap manusiawi kita yang kita sering katakan dikuasai oleh 7 dosa pokok yang lekat pada diri kita. Maka mari kita di hadapan Tuhan mengakui dosa bersalah kita dan mengampun supaya kita pantas berjumpa dengan sang kebenaran di dalam peran ini, yaitu Yesus Kristus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Tuhan kasihanilah kami. kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk memelihara dan mengelola alam semesta ini. Mampukanlah kami dengan tekun dan setia melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan pengantar Yesus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa alam sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pengkhotbah.
kesia-siaan belaka dapat membuat kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-menurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia ke tubuh hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pasti tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah risuk dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan kami, ya perbuatan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat kami perteduhan kami turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Siapa? Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesaran padu mana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudara agar persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini. Semoga berkat pertolongan-Mu kami semakin mampu menguruskan dunia melalui pekerjaan tangan kami dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukuran yang ketiga. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan dekat. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantar keterangan Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan meneruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya memimpin umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai turunannya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama. Maka kami mohon berdalam hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan meluruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah dengan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami mengadakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu yang mencukupkan, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkan kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. maka Tuhan sambil menangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitan yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan pindahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankan agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Sebab kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Pramaria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, dan para martir yang jaya, bersama Santo Agustus Jansen, Yosef Kranenbes, Beata Maria Yosefa Hendrina, keempat martir dalam Yesus, dan semua orang kudus yang berdoa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa berdoa. Kami mohon Tuhan
Sebab korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus Agus, bersama semua uskup, rohani, biaran lewati, dan seluruh umat kesayangan. Saudara-saudara Tuhan, kami berdoa untuk orang sakit, Muslim Bumbun, Pak Bukito, dan teman-teman yang namanya telah saya bacakan, agar Engkau berkenan memberikan kesehatan mereka. Kami juga mohon belas kasih dan kemurahan-Mu untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya, yang meminta agar aset-aset mereka terjual. Kami memberkati keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam relasi satu sama lain, untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena perpisahan mereka, agar Engkau memberikan dampingan melalui kebaikan orang lain. Amin. Dengarkanlah dengan rela doa-Mu yang Kau perkenankan bagiku di sini, Bapa yang Maha Esa, persatukanlah bagiku semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal. Mari kita ingatkan keluarga, keluarga lingkungan kita, keluarga paroki kita yang telah meninggal. Mereka yang telah meninggal, keluarga yang telah meninggal yang meminta doa kita melalui WA yang teman-teman kita kirimkan. Untuk Bapak besar saya, Martinus Mati, juga Mama Maria, juga Bapak Ditus Mama Teresia, mereka yang telah mengenal Tuhan ya 1995, 2003 dan 2016. Putra putri Rolus Jansen, hari kematiannya dikenal pada hari ini. Pater Paulus II dari ND, Pater Richard Cooper dari Brasil, Pater Stefanus Dominikus Nonga dari Timor, Pater Pico Adli dari Eropa Tengah, Pater Arnold Lang dari Amerika, Pater Gustaf van der Broek dari Belanda, SSB Suster Edwigis, Suster Elenita Egimetres, juga untuk para suster PRR, suster CI yang telah meninggal, biarawan Berarti, para imam, uskup dan paus, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantar Yesus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada ini. Dengan pengantaran Dia bersama dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala jahat, sudah berdamai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan dengan limpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi
kehendak kami supaya hidup satu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. Sama-sama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah bagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas misteri kudus yang telah kami rayakan ini. Semoga sabdamu semakin mengobarkan kami untuk mewartakan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sambil terus berharap akan tegaknya kerajaan-Mu di dunia seperti di surga. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam predikasi ini, kehidupan kita dan keluarga kita sepanjang hari ini dilindungi dibimbing berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian predikasi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saya juga izin untuk yang biasa menyiapkan misa ini, bisa untuk saya serta di dalam bacaan misi. Dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmati